Islam agama yang paling lengkap. Minggu yang lalu ada yang masuk Islam ya Bu ya, alhamdulillah. Saya terangkan tentang perbedaan Islam dan agama-agama sebelumnya. Seperti yang saya tunjukkan tentang masalah HP ya Bu ya. Masih ingat Bu? Masih ingat ya. Jadi kalau ada orang mau meyakinkan, kita mau meyakinkan tentang Islam, bedakan itu saja. Paling mudah secara logika. Baik, untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kesehatan, mari kita bahas Bu. Mau bahas yang agar hati selalu adem dulu atau yang il-til? Adem dulu ya Bu ya? Ya baik, berarti sebaliknya yang belakang ya. Ini penting Bu, kita harus sehat ya Bu ya. Please ibu-ibu jangan sampai sakit ya Bu ya. Iya, ikhtiar kita sebenarnya Bu. Ya, maaf saya ini sejak saya datang Bu, saya belum pernah masuk klinik untuk berobat, maaf ya, apalagi rumah sakit. Belum pernah. Saya datang tahun 2002. Ada nggak yang lebih lama dari saya? Ada? Mana Bu? Oh, ada. Wah, ngumpet-ngumpet. Iya Bu. Ya. Jadi saya minta maaf ya, saya tuh nggak pernah punya pil yang namanya bodrek, apalagi itu karamel, paracetamol, paradrim, panadol, itu ya. Apa uyu ya? Uyu. Iya, di kampung dulu. Dan lain sebagainya, ya. Ini ada ikhtiarnya Bu sebenarnya. Ya. Tergantung kitanya. Sebenarnya kita itu diatur oleh diri kita sendiri. Kadang-kadang kita itu ada sedikit masalah, makan api sampai nyesek, padahal orang itu sudah nggak ingat orang itu, ya. Contoh orang misalnya kita lagi jalan tiba-tiba diwadahi goblok, digituin baru satu kata saja ya Bu ya. Cuma kitanya ini kadang-kadang larut mikiri saja tentang perkataan apa tadi, goblok. Akhirnya apa? Makan tidak enak, tidur tidak enak, mandi tidak basah. Ada cuma satu kata loh. Iya, jadi terserah kepada kita sebenarnya. Dalam Islam yang paling bagus itu lupakan kesalahan orang lain. Nah, ada dua lupakan ya Bu ya. Ada dua lupakan, dua ingat-ingat. Masih ingat nggak? Dua lupakan, dua ingat-ingat. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain dan lupakan kesalahan, kejahatan orang lain kepada kita. Sanggup nama buatan Bu? Makan hati, dikit-dikit nyesek, wah, cepet apa Bu? Nah makanya harus tahan banting gitu. Orang mukmin harus kuat Bu. Tadi saya katakan ya, orang mukmin harus apa? Kuat. Ya jangan sampai apalagi puasa ini dikatain majikan misalnya ya Bu, itulah kamu itu caika puasa ya, badanmu lemes, lapar, lesu, letih, lelah, loyo ya Bu ya. Maka kita harus tegas puasa ini ya. Maka jangan lupa sahur nggak Bu tadi Bu? Sahur. Jadi tujuannya supaya kita bertenaga. Sahur itu ada berkahnya kata Nabi ya. Jadi kembali kita harus menjadi manusia optimis, menjadi manusia kuat, jangan kelihatan lembek ya Bu ya. Orang muslim harus kuat Bu ya. Dan saya yakin banget panjenengan semua sudah teruji semuanya ini. Anda sudah luar biasa Bu ya. Sudah diuji yang luar biasa. Sejak mulai awal Anda daftar pontang panting morat marit mobat wirat apa lagi Bu? Alor ngidul ini ujian loh Bu. Itu kurang gambarmu miring-miring dipoto lagi kan gitu ya Bu ya. Bikin KTP sudah urusan di desa selesai masuk PT, wah diuji lagi di situ ya Bu ya. Diuji dengan teman-teman seasrama, ada yang tukang marah, ada yang apalagi Bu, fitnah, ada yang ngomongin ya Bu ya. Ya itulah ujian semua Bu. Ya mending kalau seminggu ya Bu ya.
sampai sebulan ngumpul, sudah makannya antri, ketisonya juga antri, ya Bu ya. Dan makannya ya Allah itu terus ya Bu ya. Ini ujian. Sampai ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada yang 4 bulan, setahun. Masya Allah, ini luar biasa ini. Ngalahin Pak Prabowo ini. Iya, ini luar biasa ini. Ya. Jadi kita harus kuat. We have to be strong. Meng-mengan. We have to. Ya, harus. Ya, dan didik anak-anak kita juga harus kuat seperti kita ini ya Bu ya. Baik, bagaimana supaya kita seger terus, sehat terus, pikirannya tenang terus, hatinya jembar terus, temennya banyak ya Bu ya, rizkinya mengalir terus, ya, dukungannya deras ya Bu ya, mengalir terus. Maka perlu adanya ikhtiar ya Bu ya, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk kita dan juga orang lain ya. Ada dalam hadis Nabi, masih ingat hadisnya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Tolong dia tahu supaya pulang kembali dari Posmi Pondok Ramadan ini ada hadis yang dihafal ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lainnya. Ngerti ya Bu ya? Jadi dalam gerak-gerik apapun harus yang memberikan manfaat kepada diri dan juga orang lain ya. Baik, ada 31 pil yang harus kita telan ya, supaya hati kita selalu adem ya, kondusif, aman, damai. 1, pilnya apa Bu? Selalu wudu. Ini yang sebelah ini Bu ya, akhir ya, halaman. Agar hati selalu apa? Adem. Kita harus menelan berapa pil Bu? 31 pil ya, nggak perlu beli ini Bu pilnya Bu ya. 1, kalau bisa nih Bu, senantiasa berwudu. Ibu kalau senantiasa berwudu, nih kepala ini tenang, hati tenang. Iya. Kemudian kalau mau beribadah itu ringan enak Bu. Sebaliknya kalau kita dalam kondisi tidak berwudu, wah setannya itu Bu kuat sekali ganggu kita Bu, dan kitanya agak lemah kalau tidak ada wudu itu. Sebaliknya kalau ada wudu, ya kita lagi apalah, lagi kerja, lagi nyapu, tiba-tiba ada panggilan dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya? Allah yang maha besar. Sementara kerjaan aku nyapu mah kecil, majikan mah kecil, dolar gajian mah kecil, yang besar siapa? Maka aku akan harus berhenti nyapu ini, langsung gelar apa Bu? Ya, ringan enak Bu. Kalau sudah wudu sudah langsung ulang Allahu Akbar. Ya paling nggak sampai 5 menit ya Bu ya, selesai. Wah enak banget, ketika itu enak Bu. Kita setelah melaksanakan tugas perintah Allah, pasti di situ ada kedamaian. Samalah seperti kita melaksanakan tugas majikannya, kita sholat, please ya, anggap seperti makanan kita nggak makan nasi, mau makan nasi gitu. Jadi kebutuhan pokok sembako yang harus kita ya, kita makan atau kita lakukan ya Bu ya. Sebab itu ketika kita dalam kondisi berwudu, dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, buangan sapunya Bu. Berani Bu? Enak langsung gelar Allahu Akbar, 3, 4, 5 menit selesai. Teruskan lagi. Allah senang, kita juga senang Bu. Ya, minggu yang lalu saya sudah bahas kalau nggak salah. Majikan kita saja kalau senang dengan kita, senang dengan kerjaan kita, kitanya ikut senang apa enggak Bu? Ikut. Sebaliknya kalau majikannya itu suka gebrak-gebrak, murka, marah-marah, suuzon terus pada kita, ayo betah nggak di situ Bu?
Nah, maka senangkan majikannya Bu ya. Senangkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya harus amar ma'ruf nahi munkar. Apa amar ma'ruf itu? Menjalankan perintahnya, Iya. larangan. Melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang Allah akan senang. Kalau sudah Allah senang, hidup kita enjoy, enak. Kayaknya dunia ini seolah-olah milik kita berdua. Bersama lah Bu ya, bersama kita ini, kita semua ini ya. Jadi indah ya. Enak Bu dalam kondisi berwudu ya. Setan juga akan takut mendekati kita Bu ya. Segen, maksudnya segen ya. Beda dengan orang yang tidak berwudu karena dalam kondisi kotor. Sedangkan setan dan jin itu tempatnya di tempat-tempat yang kotor. Ada hadisnya Bu ya. Maka hati kita harus bersih terus, fisik kita harus bersih ya. Jadi sehat luar dan dalam ya. Ini supaya kita selalu bahagia, tenang, nyaman, adem ya. Kemudian ada garis miring setelah itu apa? Nomor 1 pilnya itu baca Al-Quran ataupun dengerin Al-Quran. Paling indah itu baca Al-Quran ya, apalagi ibu tahu artinya ya. Baca Quran gak tahu artinya saja sudah dianggap sebagai ibadah. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa satu huruf yang kita baca dalam sholat ibu, Allah akan memberikan 50 kebaikan pahala untuk membacanya dalam sholat Bu ya. Hanya ibu kalau sholat, please suratnya itu di-upgrade. Jangan surat dari zaman penjajahan sampai sekarang merdeka itu rakaat pertama yang paling terpendek, inna a'tayna kal kautsar fasalli inna syani. Rakaat kapindone biasane kul. Cobalah Bu rubah ya Bu kepada yang lebih panjang. Jangan ngikuti itu loh yang tarawih di Blitar. Ada yang dengar nggak? Ngeliat nggak? 23 rakaat itu 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak tahu di sebelah mana Blitar. Ada orang Blitar Di Pondok Mantenan. mana Bu? Pondok Mantenan. Ngantenan. Mantenan. Wah sudah mantenan. Ada orang Blitar ya di sini ya. Jadi yang ngaji orang Blitar bukan? Nah ini ya, baca Al-Quran ya. Kalau kita membacanya di luar sholat, tolong ini jadi motivasi ya. Kayak sekarang ini atau tadi ya. Dalam kondisi berwudu, maka pahalanya akan mendapatkan 25 kebaikan pahala yang diberikan kepada pembacanya. Berapa Bu? 25 di luar sholat dalam kondisi berwudu. Sementara dalam sholat tadi berapa? 50. Maka itu coba diubahlah yang ina atau ina, mungkin tetangga ina atau ina itu biasanya Aro'aita tetangganya ya Bu ya. Ataupun kul ya ayyuhal. Nah, lebih panjang sedikit itu Bu ya. Pahalanya akan lebih banyak kita terima ya Bu ya. Harus berubah ya Bu ya. Jangan itu terus. Harus berubah. Kemudian berzikrullah. Nah, tadi saya baru sampai di baca Al-Quran dalam kondisi berwudu. Satu lagi, membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu tetap dapat Bu ya. Setiap hurufnya Allah akan memberikan 10 kali kebaikan pahala. Anda dari rumah atau nyapu sambil baca Fatihah Quran ya Bu ya. 3 kul, pahalanya luar biasa Bu
Ya. Kapan lagi kalau tidak kita lakukan sekarang? Coba Bu, sementara umur kita, ya, semakin hari semakin apa? Semakin tuwir kita. Bener Bu, cepet banget ini, ya, cepet banget, apalagi di Hongkong, cepet banget. Makanya dari sekarang ini kita mulai, ya, karena kapan lagi yang namanya kematian ya Bu ya? We do not know when and where. Kita baru dikejutkan dengan berita yang jatuh itu Bu ya, jatuh dari jendela, gosok, bersihin jendela. Lihat kamu videonya? Viral, ya Allah, kasihan. Orang Indonesia bukan itu, bukan ya? Ya itu umur kita nggak tahu Bu. Ya. Orang itu sudah sholat belum? Ya Bu ya, kasihan kalau. Maka kita nggak tahu, ya, kapan, di mana, dalam kondisi apa kita meninggal. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah harus yang terbaik terus. Ikuti terus arahan perintah Allah, Rasul, dan ulil amri. Ya, termasuk perintah-perintah majikan yang baik. Ikuti terus Bu. Ya, sesuai dengan kontrak. Kalau meninggal, insya Allah meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Ya Bu ya. Jadi tetap dapat 10 ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi tidak berwudu. Ya, maka ibu kalau ke pasar daripada ngelamun ya Bu ya, daripada dengerin dangdutan ya Bu ya, sekarang enak ya baca Quran atau dengerin Quran. Ya, tukar. Untuk sekarang kita yang sudah tuir-tuir ya Bu ya, please ambil yang banyak manfaatnya Bu. Ya Bu ya. Yang dulunya kita suka dangdutan, karaokean, musik-musikan yang sifatnya melalaikan, sekarang buangan Bu. Berani Bu? Harus apa sih? Sudah kayak gini kok nyanyinya itu cupi-cupitan. Oh, nyobain sopo di sini. Senggol-senggolnya nyenggol sopo di sini tuh. Nggak ada manfaatnya Bu, nggak ada manfaatnya. Ya. Nah ini Bu. Oke, kemudian zikrullah ini akan mengademkan kondisi kita. Penting loh, penting. Anda itu supaya jangan sakit Bu. Ya, kita harus sehat ya Bu ya, kuat sehat. Karena kalau sudah sakit di rumah majikan, waduh, majikan juga nggak suka Bu. Ya mesti pikiran majikan apa Bu? Wah ini jangan-jangan 1 minggu lagi ini sudah innalillahi. Wah puyeng deh, majikan juga puyeng, bukannya kita sakit ya Bu ya. Ya, maka kita harus sehat seperti yang dipesan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernah didendangkan oleh Roma Irama. Ada yang hafal mana artisnya? Artis Posmi mana Bu? Ada nggak? Katakan. Nah, itu ada yang lain. 5 sebelum 5. Nah, ada yang hafal Bu? Ada yang hafal? Sebelumnya apa ada? Ya. Yang pertama apa? Jaga mudamu sebelum tua. Ya. Syababaka qabla haramik. Sekarang kita masih muda, belum tua, kita belum ya Bu ya, belum. Ya. Belum, maka jaga terus supaya sehat, terus sampai tuir nanti umur 99 tahun. 100 tahun ya Bu ya, masih banyak manfaatnya terus ya. Jaga sehatmu sebelum sakit. Itanim khamsan qabla khamsin ya. Syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla fakrika, wa sihhataka qabla saqamika. Dan sehatmu sebelum sakitmu, sempatmu sebelum sempitmu, hidupmu sebelum apa? Matimu. Jadi kita harus siap-siap terus Bu dari sekarang ya. Wajib. Maka penting untuk menelan pil-pil yang jumlahnya berapa? 31 ya. Kemudian nomor 1 pil yang terakhir adalah zikrullah. Zikir itu apa artinya Bu? Ingat ya, atau menyebut, itu namanya zikir. Kalau zikrullah artinya
mengingat Allah. Kalau kita ingat, Allah akan ingat kita, Bu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Kalau kamu mengingat aku, kata Allah, aku pun akan mengingatmu. Bayangkan, Bu, kita diingat-ingat Allah ini pasti disayangi, Bu, pasti dilindungi. Kalau kita minta, dikasih apa enggak, Bu? Kasih. Makanya para nabi itu kalau berdoa, Bu, langsung diijabah. Kenapa? Karena mereka sering ingat, selalu ingat dan selalu patuh, nggak pernah melanggar perintahnya, maka dikasih. Sebaliknya kita ini kebanyakannya banyak, Bu, yang mungkin separuh-separuh ya, Bu ya. Perintahnya nggak semuanya kita lakukan. Bahkan ada perintah Allah yang dilakukannya hanya yang enak-enak tok, yang menyusahkan nggak mau. Apa contohnya? Puasa. Artinya apa? Ingatlah. Dengan mengingat Allah, hati-hatimu akan menjadi mutmainnah, tenang, aman, damai. Terima kasih, Bu, silakan ditutup kembali. Enggak ya? Apa tadi ayatnya sudah ditutup? Ingat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tolong dipraktekkan gitu kalau dipanggil di majelis-majelis ini, Bu, perlu kita ngapal walaupun sepotong-sepotongnya, Bu ya. Penting Anda lulusan alumni Pondok Ramadan Hongkong. Wah, ini, Bu. Jadi harus hafal hadisnya walaupun sedikit-sedikit, Qurannya, apalagi mahfudotnya ataupun petua-petua, ya, Bu ya. Ini penting sekali untuk diri kita, anak kita, teman-teman, saudara-saudara kita, ya. Ada yang hafal sekali lagi? Ala dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan menyebut nama Allah pasti apa? Saya bisa buktikan loh, bisa buktikan, bener ini. Sekarang gini, Anda baru gajian ya, Bu ya, beli sepatu mahal, harganya kau $999. Dibawa ke mondok Ramadan di sini, tiba-tiba selesai habis pengajian ini hilang, Bu, sepatunya. Orang yang mengingat Allah, orang beriman, dia akan menghubungi Allah, Bu. Ya, pasti hatinya tidak begitu terluka ataupun ya nggak tergoncang lah bagi orang beriman. Ya, dia akan mengucapkan apa, Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa inna lillahi? Sesungguhnya kita semua, termasuk sepatu yang mahal itu loh, semuanya adalah milik siapa? Berarti hakikatnya sepatu ini bukan milik kita, ya, Bu ya. Sepatu itu amanah saja, Bu, sama seperti suami kita. Itu amanah semua, Bu. Anak kita, itu semua amanah, ya. Gajian kita itu bukan hak mutlak milik kita, duit itu, Bu. Paham ya, Bu? Semuanya adalah amanah yang hanya transit sebentar. Anda dapat gajian $6.000 sebulan, itu kira-kira transit di kantongnya berapa jam, berapa hari? Gak nyampe seminggu. Ya, langsung ribat. Ya, Chandra sana. Ya, karena itu amanah semua, itu amanah, ya, amanah semua. Nah, jadi bagi orang yang beriman, ingat Allah, dia gak akan marah-marah, Bu, sepatunya hilang itu. Alhamdulillah masih payu, mudah-mudahan ya Allah sepatu itu bisa dijual, bisa memberikan manfaat makanan untuk keluarganya. Dari, Bu, makanya perlu ilmu ini, ya. Nabi mengajarkan bagi orang yang terkena musibah dengan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlufni khairan minha. Ya Allah, berilah pahala dalam musibahku ini dan gantikan ia dengan yang lebih
Baik, itu sikap orang mukmin. Dia nggak kesel, nggak dongkol, walaupun sepatu yang harganya kau dolar itu hilang. Sebaliknya, bagi orang yang jauh dari Tuhan, apalagi pelit ya Bu ya, tiba-tiba sepatunya hilang seperti itu Bu. Ayo kira-kira apa yang terjadi reaksinya Bu? Beda Bu, beda. Karena sangat betul ayat itu Bu. Iya, sangat betul sekali. Bagi orang yang ingat Allah, beda. Panas kepanasan, alhamdulillah. Dingin kedinginan, hadis kehadisan, topan ketopanan, alhamdulillah terus. Kesandung, innalillahi. Lagi jalan di kos WP, tiba-tiba di depan kita ada suara bom. Brut. Alhamdulillah masih baru angin, belum lagi bomnya. Jadi enak Bu, enak kita menghubungi Allah terus nggak marah loh. Karena kata orang tua, orang yang suka marah-marah remut itu cepat tua. Orang yang tua cepat mati. Nah, jadi dikonter oleh Islam ini, oleh zikir kepada Allah. Jadi hebat. Dalam Islam itu luar biasa. Ingat Allah, ya. Terus ingat Allah. Melihat ada teman gandengan sama-sama perempuan, kita langsung hubungi Allah, Bu. Anak-anak lesbi minta maaf ya, lagi kadang mesra banget jalannya Bu ya, cium-cium lagi, sedikit-sedikit cium-cium lagi, sama-sama cewek Bu. Pernah lihat Bu? Langsung hubungi Allah dengan mengucapkan apa? Astagfirullah, alhamdulillah. Astagfirullah, ya Allah, temanku kok koyong ini. Kok iki sebabe iki. Padahal lulusan pesantren, agamanya bagus, ngajinya enak. Itu kok koyong ngono. Astagfirullah. Nah, gitu loh Bu. Jadi kita langsung menghubungi siapa? Allah. Enak kalau menghubungi. Tapi kalau tidak menghubungi Allah, tidak beriman, ya, kita tahu dua anak itu dari kampung kita, wah mungkin kita langsung apa Bu? Langsung kemudian diupload, dikirim ke suaminya atau keluarganya. Ke kampungnya Bu ya. Hadis apa enggak Bu? Hadis Bu. Nah, bagi orang mukmin, ya, menyebarkan aib itu tidak dibenarkan. Ya Bu ya. Nah, ini beda Bu. Maka zikrullah akan dapat menenangkan hati, jiwa, raga kita semuanya. Tolong ya Bu ya, sering-sering ingat Allah terus. Kesandung innalillah, keluar rumah baca doa, ya, masuk rumah baca doa, sebelum tidur ingat Allah, masuk. Oh, semuanya diatur semua dalam Islam. Jadi yang kita lakukan itu semuanya menghasilkan pahala semua Bu. Ya, fruitful, ya. Nah, ini tolong Anda dari sekarang, maksud saya sendiri, saya mengajak diri saya sendiri, itu semua. Dari sekarang Bu, ya, gunakan waktu yang ada, ya, untuk kemanfaatan kita dan orang-orang sekitar kita. Ya, tadi saya sebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini. Oke. Pil yang kedua. Sering-sering melihat ke bawah. Ini bisa adem Bu, enak Bu. Apa maksudnya ke bawah itu? Maksudnya ada sebuah hadis, ya, riwayat Abu Hurairah, Bukhari Muslim, ya, yang menyatakan kunci bahagia itu simple, kata Nabi. Akhirnya beliau memberi nasihat kepada para sahabatnya, ya. Nasihatnya bunyinya adalah unzuru man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Sering-seringlah Anda melihat kepada orang yang standar keduniaannya di bawah standar kita. Ini akan membahagiakan kita loh. Akan mengikis habis penyakit angkuh, sombong, apalagi Bu, takabur,
Ya Bu ya. Syaratnya apa tadi Bu? Sering-sering melihat kepada orang yang derajat standar keduniaannya di bawah kita. Contoh, ibu-ibu di Hong Kong ini gajinya berapa Bu? Rata-rata? Maaf, 6.000 lah. Allahumma amin. Katakan 6.000, 6.000 itu paling cilik di Hong Kong ini Bu. Orang Hong Kong nggak ada yang mau kerja gaji 6.000. Sudah gaji 6.000, 24 jam hampir lagi ya Bu ya. Mana boleh orang sini ya Bu ya. Tapi bagi kita syukuri, wajib kita syukuri ya, wajib kita syukuri. Kenapa begitu? Lah makanya tadi sering pandang seprofesi kita, teman-teman kita yang ada di Indonesia. Coba minta maaf ya, di Blitar tadi karena saya sebut Blitar, ada orang Blitar sini ya. Kalau kita kerja di kota Blitar, profesi sama seperti kita ini, sak bulannya pinter nih Bu? $1.500. $1.500. 1,5 juta. Bayangkan Bu, panjenengan pinter nih Bu sekarang ini. Saya pasti panjenengan tahu semua. Hari ini kursnya berapa dolar? Doa apa semua kalau masalah dolar. Mesti matanya melek. Coba Bu, ya teman kita sudah kerjanya berat lagi ya Bu ya, gajinya cuma 1,5 juta ya. Sementara kita di sini mengalahkan gaji pokok pegawai negeri loh. Iya minta maaf ya pegawai negeri ini. Kalau ada pegawai negeri ya, gaji pegawai negeri itu mentok nggak sampai 6 juta loh Bu, gaji pokok ya Bu ya. Sampai pensiun tuh nggak ada yang 6 juta itu. So, level grade berapa? 4 juta lagi. Yang 6 juta itu nggak ada. So, profesor apapun lah. Saya punya teman profesor itu, dia mentok 5 juta sekian, nggak sampai 6 juta. Kemudian pensiun. Nggak ada yang 6 juta. Sementara Anda kalau dikurskan pinten kalau gajinya 6.000? 12 juta lebih ya Bu ya. Wah luar biasa ini. Sudah begitu, nggak ngurusi kos-kosan, nggak ngurusi beras, nggak ngurusi gas, nggak ngurusi minyak, ya biar nggak ngurusi listrik, nggak ngurusi air, semuanya serba gratis, mingpai. Nah, ya gratis semua kan panjenengan? Iya, rumah gratis, makan gratis, air, listrik, obat, semuanya gratis Bu. Alhamdulillah. Ada nggak diantara teman kita di tanah air yang dipuyengkan dengan cicilan belum bayar rumah kos-kosan, ada nggak? Ada. Mungkin masih ada Bu. Mungkin untuk ongkos juga. Aduh, pikir ongkos ya Bu ya. Sementara kita di sini wis enak jalan kaki, kebanyakan enak di sini. Sehat wal. Makanya sering-sering melihat ke bawah. Jangan mendongak ke atas. Wis gajimu 6.000, mangane itu kok koyok majikan, koyok artis. Ya duit sak gitu seminggu wis entek ya Bu ya. Iya, mati apa enggak? Mati kutu. Makan nggak mau di warteg, maunya di apa? Itu yang sushi yang mahal itu ya Bu ya. Sekali makan 300. Mati kita Bu. Nah, maka harus sering-sering melihat ke bawah. Ya. Apalagi kalau kita melihat di Afrika, wah banyak orang nggak tahu makan apa nanti siang nih Bu ya. Malam nanti nggak tahu, duitnya kosong, masih punya utang, masih banyak sekali tanggungan. Sementara kita belas nggak mikir itu ya Bu ya. Mikirin nggak sih Bu? Mikirin belas di sini. Enggak, enak banget ya Bu ya. Iya, makanya lihat badanmu itu loh, subur makmur, nggak ada yang rengkangnya. Bener, badannya coba lihat, wah nambah semuanya Bu ya, banyak kemajuan, perutnya maju, badannya melar ya Bu ya, kulitnya berubah kayak Cino, dulunya IR, kalau IR, bener nggak sih? Saya juga dulu IR Bu, ya, namanya di sini
Ya, jadi orang Hongkong ya biar kulitnya sedikit. Jadi ini yang harus kita sering pandang, sering melihat ke bawah. Nah, jangan mendongak ke apa? Ternyata kalau kita begini Bu, sikap kita seperti yang dianjurkan oleh Nabi. Sebenarnya kita ini berada di atas ratusan juta manusia lainnya Bu. Iya. Ada nggak di antara teman kita di tanah air sekarang yang masih nyari-nyari kerjaan? Ada nggak? Ya, mungkin ribuan jutaan ya Bu ya. Iya, yang sudah S1, S2, S3 masih susah nyari kerja sekarang ya Bu ya. Makanya ada tagar kabur aja. Apa ya Bu ya? Anda sudah kabur duluan daripada viral, belum viral ini ya Bu ya. Maka nikmati, please nikmati ya Bu ya. Jangan brutus, nikmati. Ini semuanya takdir. Takdir Allah itu yang terbaik, harus diakui ya Bu ya. Takdir Tuhan itu yang terbaik. Tinggal kita menyikapi dan mengupgrade. Nah itu Bu ya. Harus kita syukuri takdir Allah itu yang terindah. Ya. Kemudian kita sikapi, kita upgrade, kita tingkatkan. Ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Pil yang ketiga. Ya termasuk di sini Bu. Ini Bu, telenen. Pil yang ketiga ini yaitu apa tadi? Dengan menghadiri pengajian, saya yakin banget Bu, hati dan pikiranmu akan menjadi blong, tenang, gak mikirin muka majikan yang cerewet, galak, apalagi Bu. Kalau ngomong kayak apa? Gledek suaranya ya. Saya yakin ketika Anda duduk di sini dari mulai jam berapa tadi? Jam 10 ya Bu ya. Sampai sekarang ini ya. Saya yakin semuanya akan hilang serta merta Bu. Benar apa enggak sih Bu? Anda mikirin utang enggak sekarang ini? Ingat dengan majukan yang galak, dengan yang marah-marah dengan gitu, hilang semua sekarang hilang. Ya. Ini jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun orang yang pergi ke majlis di mana nama Allah disebut, kata Nabi, anzala alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah. Apa sakinah itu? Tenang, adem, seger, seolah-olah hidup ini tidak ada masalah sama sekali. Betul ya Bu ya? Ketika sekarang ini Bu, sekarang ini enak ya Bu ya, hilang, bisa senyum ya Bu ya. Coba kalau sendirian, ingat muka majikan terus, akhirnya kita nyapa Bu, merengut ya Bu ya. Kalau sudah demikian, cepat tua Bang ya Bu. Tua Bu, makanya hadiri pengajian ya Bu ya. Ada kesempatan pergi ke taklim, ke masjid, ke mana-mana lah, ke Victory, latihan taklim ya Bu ya. Insya Allah ya, semuanya akan dapat menyegarkan hati. Pil yang keempat, senyum Bu. Saya nggak tahu panjenengan itu senyum berapa kali ada di tempat ini. Ada 10 kali, 20 kali. Coba kalau Anda sendirian di rumah majikan, senyum apa enggak? Senyum karo sopo. Dengan senyum itu Bu, dengan senyum, ada kajian di Amerika. Sekali senyum, ya, sekali Anda senyum kepada siapapun lah, ya Bu ya, akan dapat merilekskan ke-14 urat saraf yang ada di kening di sini nih. Ada di Amerika kajian. Ya, sering saya sampaikan di pengajian ya. Sekali Anda senyum, dapat apa tadi Bu? Merilekskan, menyehatkan ke-14 urat saraf yang ada di sini. Makanya orang suka senyum ya, itu mukanya ceria ya Bu ya, bersinar, munawwar dalam bahasa Arab, atau munawwarah kalau perempuan. Ada Mbak Munawwarah di sini? Nggak ada ya. Munawwarah itu artinya orang yang selalu ceria, bersinar ya wajahnya. Munawwarah seperti nama kota Madinah Makkah
al Munawwarah wa Mukarramah. Madinah al betul? Ya. Makkah al Mukarramah. Jadi ini penting ya. Sering-sering senyum ya. Kalaupun nggak ada teman yang disenyumi, wis pergi ke Ciso ya Bu ya. Lihat cermin ya Bu ya. Senyum sendirian, nggak apa-apa dianggap orang gila. Itu akan dapat merilekskan wajah kita ya, merilekskan urat-urat saraf, sel-sel ya. Sebaliknya orang yang suka merengut, nah ini juga dikaji Bu ya. Sekali kita merengut, sekali Anda marah, akan dapat menarik ke-14 urat saraf itu sehingga menimbulkan wrinkling. Apa wrinkling itu? Merengut. Soalnya merengut, ketemu teman merengut karena mungkin dia belum bayar utangnya. Merengut ya, mau marah. Nah, ke-14 urat saraf di sini akan ditarik sehingga menjadi mengkerut. Kalau sering mengkerut, apa yang terjadi? Cepat tua. Kalau cepat tua, cepat mati. Jangan suka marah-marah ya, Bu ya. Jangan Bu, ya. Ya, kata guru saya, marah itu berasal dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Itu rasanya kalau dipegang maka jangan api dilawan dengan api. Jangan kobaran itu dilawan dengan kobaran. Jangan marah dilawan dengan marah. Ya Bu ya. Jangan api dilawan dengan api. Apa yang terjadi kalau api dilawan dengan api? Maka Nabi memberikan satu alternatif ya. Kalau Anda sedang marah atau sedang kesel, berwuduklah, siramlah dengan air wudhu. Pasti akan adem. Ibu lagi kesel banget ya Bu ya, marah, lagi nyesek dadamu, please pergi ke Ciso, langsung berwudhu. Insya Allah akan adem Bu. Wudhu masih juga kesel, adus. Ada nggak orang mandi marah-marah Bu? Adus masih marah-marah. Rendem. Nah ini Bu ya. Maka saya ada orang lagi merendam apa itu? Lulur, mandi lulur. Nah ini ya. Makanya itu yang diberikan oleh Nabi. Ketika kita marah dalam berjalan, maka Nabi menganjurkan untuk berdiri tegak. Berdiri masih marah-marah, duduk pasti. Ya walaupun marah tapi berkurang. Gak akan main tinju-tinjuan kalau duduk ya Bu ya. Di sini marah, di situ marah. Bagus Bu. Duduk ya Bu ya. Coba kalau sambil bergerak. Bisa pukul-pukulan apa enggak Bu? Nah, duduk masih marah-marah kata Nabi. Garing. Oh berdiri, jangan berdiri nanti gulat. Nah, Bu ya. Ada nggak orang lagi baring-baring berantem Bu? Suami istri ada nggak lagi baring-baring kemudian berantem, ada nggak? Ada. Ya itu berantem lain. Gak ada Bu, jadi luar biasa Nabi memberikan alternatif ya Bu ya. Ya ini ya. Jadi til yang ketiga apa tadi? Senyum. Bahasa sini apa? Oh iya, keempat ya. Meisiu. Betul ya, meisiu ya. Senyum ya. Ini penting Bu, senyum ya. Tapi jangan 24 kali. Masih ada 2 menit lagi Pak ya. Mau isi ya? 2 menit lagi ya. 5. Nah ini curhat bener loh Bu. Saya sering dicurhati Bu. Pernah sampai 1 jam sampai panas kuping saya. Mungkin karena kesempatan kali ya Bu ya. Ngerocok, pokoknya masalah dia dengan majikan, dengan temennya.
semuanya dikeluarin Bu. Saya mau menyela sedikit, mau ngasih sedikit, dia nggak ngasih, Bu, terus cerocos. Aduh, saya sabarlah, biarin amat dia, biar habiskan semua curhatannya ya Bu ya. Setelah 1 jam selesai, baru saya ngomong ya Bu. Saya ngomong sebentar aja, habis itu saya tanya gimana sekarang Pak. Aduh Pak, sekarang saya sudah lego Pak, sudah enak, sudah sehat aku Pak, seger. Nah ini makanya ibu kalau ada keluhan ataupun curhat, kepan curhat ya Bu ya. Iya. Jadi kalau sembarangan orang kita baru curhat masalah keluarga pribadi, 5 menit sudah nyebar di Victoria Park semuanya. Maka kalau mau curhat, kata orang Melayu, jangan kepada pembawa mulut. Tahu pembawa mulut? Baru diceritain sedikit di sini, dia sebarin ke Victoria Park, semua tahu semua. Ini namanya bawa mulut. Makanya harus hati-hati ya Bu ya. Harus orang yang arif, bijaksana ya, jangan sembarangan. Dan kata para ulama, curhat yang paling bagus adalah kepada ibumu. Pernah curhat ke ibu Bu? Bagus Bu, enak walaupun ibu kita bukan penceramah ya Bu ya. Tapi pasti ibu akan mengatakan, Anuna sobor sabar. Wes maklum lagi puasa ya Bu ya. Kadang salah ngomongin. Sabar nah, wes sabar saja wes nak, wes boy. Jadi diulang-ulang. Sabar, ngomong sabar itu satu kata sabar. Ya. Ini akan dapat memberikan tenaga positif elektromagnetik kepada jiwa kita. Ya, kalau yang mengatakan siapa tadi? Ibu. Iya Bu. Nah, ibu kita ya Bu ya. Bagi yang masih punya ibu ataupun orang tua lah, bapak kita itu beda Bu. Anuna, wis aku juga dulu yang nona, ya wis sabar saja wis, banyak doa pada Allah. Enak jadi tambah kuat lagi ya Bu ya. Iya tambah kuat. Maka kata-kata yang baik, saya ulang ya. Kata-kata yang baik akan dapat memberikan tenaga gelombang positif kepada pikiran dan hati kita. Kayak saya ngomong kayak yang ini nih. Saya pidato saya bukan kayak pidato Bung Karno ya Bu ya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini adalah kata-kata yang baik dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Ini insya Allah akan dapat memberikan motivasi, memberikan semangat ya Bu ya. Walaupun cuma berapa menit ya. Ini beda ya. Oke. Jadi yang kelima tadi apa? Curhat. 6. Inuman pil nomor 6 ini ya Bu ya. Bahagiakan orang lain, pasti Anda akan dibahagiakan. Itu konsepnya very simple. Anda ingin dihormati, ya hormati dulu sahabat. Itu Bu. Anda ingin dikayakan Allah, ya kayakan dulu orang lain. Sanggup nama badan. Pantes gak kaya-kaya. Ini banyak contohnya seperti Bill Gates. Bill Gates itu orang terkaya di Amerika. Dia pernah mengatakan, ya, dia mengatakan orang yang kaya sekarang termasuk aku, itu dulunya aku pernah mengayakan orang lain. Maksudnya apa? Mengayakan bukan sekedar dolar loh, mengayakan ilmu. Ini penting ini, ya. Mengayakan pengalaman, mengayakan dengan ide-ide yang jitu, ya, mengayakan semangat, mengayakan pertemanan, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda ingin kaya, ya harus mengayakan orang lain, ya, terlebih dahulu. Ini contohnya, ya. Kalau Anda pelit, sebaliknya pasti akan dipeliti orang. Jadi ada domino efek. Ngerti domino efek? Efek domino yang disebut sebagai karma. Anda baik akan dibaiki, Anda jahat akan dijahati. Saya kasih contoh Bu, supaya Anda tidak diganggu orang dengan kebaikannya dia. Contoh, saya tinggal di satu kampung. Saya punya tetangga 6 ya Bu ya, dikelilingi 6 rumah nih Bu.
Yang semuanya penjahat. Yang tetangga A ini perampok, B sebelahnya pembunuh, sebelahnya lagi maling, sebelahnya lagi apa Bu? Sebelahnya begal, sebelahnya lagi apa Bu? Preman. Bagaimana Ibu supaya kita dibaiki mereka Bu? Nah, kita harus baiki dulu kepada mereka, ya, ciptakan program Jumatan misalnya, ya. Aku malam Jumat besok mau bikin apa yang hilang-hilang ke Jawa Timur, sop apa? Rawon, cincang. Sop cincang. Rawon ya piye. Jumat besok aku mau ngirimilah ke 6 tetangga aku ini, ya. Masing-masing aku mau kirimi rawon dengan nasi. Terus ya, Jumat depannya lagi Jogja apa Jogja khasnya? Aku tak kirimin tetangga aku ini semuanya gudeg dengan nasi. Jumat depannya lagi karena habis gajian aku mau tak upgrade soto, empal, ada orang Indramayu ini ya. Nasi pecel. Saya dibayar. 4 macam. Ayo Bu, kalau kita punya program seperti itu sepanjang tahun, Anda akan diamankan apa akan dijahati Bu? Diamankan. Pasti. Ya, pasti banget. Iya, kalau Anda baik, mesti akan dibaiki. Tapi kalau Anda nggak pernah memberikan kebaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Kates yang lagi mau kuning malam-malam apa? Hilang. Kambing yang tadinya ada 20 tinggal berapa? Gadis-gadis kita diganggu terus ya Bu ya. Wah, jadinya ini Bu, maka tebarkan kebaikan ya Bu ya. Ya, supaya apa tadi? Saya kira cukup pas waktunya ya. Kalau pas itu. Kau cincung. Kau cuma. Neng apa? Kau cunga. Apa lo yang payah? Kau cunga coba. Kau cunga. Jangan kayak gitu. Kau cunga. Baik, saya kira untuk giliran saya sudah selesai. Dan untuk minggu depan saya izin tidak bisa hadir ya. Karena besok saya terbang ke Madinah. Mohon doanya. Salam doa Pak. Teman-teman ada 21 orang ya dari teman-teman kita semuanya ya. Intip doa Anda Pak. harus ada niat. Saya doakan tetap ya pasti, tapi Anda harus punya niat. Anda harus punya 4 cara untuk pergi ke Mekah atau Madinah. 1, niat yang kuat, tekad bulat yang mantap dan jelas. Jelas itu 2 tahun lagi aku mau umroh. Nah, namanya jelas. Kalau ditanya orang ya Mbak, jenengan wis lama di sini kok nggak umroh kapan sih umrahnya? Kalau jawabnya, yo kalau ada duit yo pergi, kalau enggak yo embung. Nah ini namanya nggak ada niat sama sekali. Tapi kalau ada orang yang ada niatnya, itu tadi jawabannya yang saya tadi sebutkan. Waktunya jelas. Tahun berapa Bu? 2 tahun lagi tuh. Ya berarti jelas. Tanggal 17 Agustus 2027 aku harus terbang ke Mekah. Nah itu namanya jelas. Keduanya ikhtiar yang sempurna. Nabung ya biaya khusus duitnya itu. Anda kalau sudah mulai ikhtiar itu akan dimudahkan Allah Bu ya. Teman-teman semua rata-rata ceritanya begitu, baik haji maupun umroh. Kalau sudah diniati itu kayaknya kok gampang sekali. Iya. 3, perbanyak doa kepada Allah supaya cepat dikabulkan ya Bu. 4, tawakal 100% kepada Allah ya. Jadi niatnya harus 100%,
ikhtiar 100%, doa 100%, tawakal. Insyaallah Bu dikabulkan ya. Allahumma al-Fatihah. Suratul ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Break mungkin 3 menit, silakan melonjak istirahat ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di mana? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yaitu kita foto bersama dulu ya, karena Bapak minggu depan mau umroh nih Bapak. Monggo Mbak silakan foto bersama. Begini saja atau Iya. nanti nggak kelihatan? Gak apa-apa. Ya, duduk Kelihatan di sini aja nggak saya. apa-apa. Jauh kamu Kak Sina.